Hai guys, selamat datang di Notif. Di era ini, bermain di media sosial, berselancar di dunia maya, itu adalah sebuah hal yang sangat lumrah dan sangat lazim untuk kita lakukan. Kita bebas melakukan apa saja di dalamnya, teman-teman. Tetapi, ada standarisasi, ada aturan, ada etika yang harus kita penuhi di dalamnya. Dan kalau kita tidak memenuhinya, maka akan berakibat buruk terhadap diri kita ataupun orang lain, teman-teman. Karena itulah pada video kali ini, saya rasa penting untuk kita membahas tentang etika bermedia sosial. Sebelumnya aku mau cerita teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu aku nemuin sebuah artikel yang saya rasa isinya sangat menarik. Itulah yang mendasari daripada pembuatan video kali ini. Dan saya harap teman-teman menontonnya sampai habis karena ini sangat penting teman-teman. Kita perlu untuk belajar tentang literasi digital. Kita perlu belajar tentang etika bermedia sosial agar media sosial yang kita gunakan setiap harinya itu menjadi tepat guna, tepat sasaran. Mari kita awali video ini dengan hasil survei yang dilakukan oleh Microsoft melalui Digital Civility Index atau DCI edisi kelima Februari 2021, yang dimana hasil survei ini menyatakan Indonesia menduduki ranking ke-29 di bawah negara Singapura dan Taiwan. Hal ini menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia itu sangat rendah dibandingkan dua negara tadi. Keberadaban dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana perilaku netizen Indonesia berselancar di dunia maya. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan penyebar luasan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, juga tindakan pelecehan terhadap kelompok-kelompok marginal, bisa jadi etnis, agama, ataupun kelompok-kelompok tertentu. Hingga termuat juga di dalamnya tentang penipuan, kemudian doxing atau mengumpulkan data orang lain untuk disebarluaskan dengan menjatuhkan reputasi orang tersebut, hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat radikal dan teror. Serta yang tidak kalah penting adalah pornografi. Ayo, siapa yang suka nih mencari konten-konten titit? Guys, kita itu masyarakat Indonesia dikenal akan keramah tamahan dan kesopanan kita. Ini di dalam keseharian kita. Banyak orang-orang yang nyaman datang ke Indonesia karena hal dua tadi, keramahan dan kesopanan. Namun tampaknya hal ini menjadi berbeda ketika kita berbicara dunia maya. Kalau kita berselancar ke dunia maya seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan sejenis-sejenisnya, itu akan sangat mudah bagi kita untuk menemukan konten-konten sensitif, terutama konten politik, teman-teman. Nah, kalau kita melihat kolom komentarnya, itu ada banyak sekali kata-kata, banyak sekali komentar-komentar yang tidak seharusnya, teman-teman. Komentar-komentar yang cenderung tidak mengindahkan norma kesopanan dan kesantunan yang melekat di dalam jiwa kita seharusnya. Dunia maya memang dunia yang berbeda, teman-teman. Begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan. Membuat akun palsu, menjadi buzzer, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mendasari dan mengawali daripada tindakan negatif yang ada di media sosial. Karena itulah perlu diadakannya sebuah aturan yang menjadi standarisasi, menjadi pedoman kita untuk bagaimana kita berselancar di media sosial. Di Indonesia, menurut peraturan kita, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih biasa kita kenal dengan Undang-Undang ITE, pasal yang mengatur tentang etika bermedia sosial, mulai dari pasal 27 sampai 30. Yang memuat di dalamnya baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Termasuk juga di dalamnya adalah mengambil data milik orang lain tanpa izin. Nah, apa saja hal tersebut berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pergunakan bahasa yang baik. Salah satu tujuan kita dalam berkomunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, beraktivitas di dalam media sosial, itu kita perlu memilah kata-kata yang baik sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman. Sebisanya di dalam kita menelurkan kata-kata atau pendapat kita di media sosial, itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, santun, dan tidak multitafsir. Kenapa tidak multitafsir, teman-teman? Kenapa kita harus menghindarinya? Karena setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu kalimat atau suatu kata. Dengan meminimalisir kata-kata yang multitafsir, itu akan meminimalisir juga daripada kesalahpahaman orang lain. Yang kedua adalah hindari penyebaran sara, pornografi, dan kekerasan. Nah, kalau kita menyebarkan banyak konten yang ada diskriminasinya terhadap suatu ras, kelompok, dan lain sebagainya, akan sangat berpotensi untuk menimbulkan perpecahan, teman-teman.
Begitu juga dengan konten pornografi dan kekerasan. Selain dapat merusak generasi bangsa karena kecanduan pornografi, aksi kekerasan juga sangat berdampak teman-teman, terutama keluarga korban. Kita harus memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Kita harus memposisikan diri kita sebagai subjek, orang yang merasakan sesuatu, orang yang melakukan sesuatu, agar kita memiliki jiwa empati yang tinggi dan agar kita tidak melakukan sesuatu di media sosial itu yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Etika bermedia sosial yang ketiga adalah cross check kebenaran berita teman-teman. Di konten sebelumnya juga aku membahas tentang tips-tips menghindari hoax. Teman-teman yang mau nonton silahkan dicari di video selanjutnya. Kenapa kita harus cross check kebenaran berita teman-teman? Ya mungkin teman-teman sangat familiar dengan kata saring sebelum sharing. Saring dulu, filter dulu informasinya, baru dibagikan di media sosial ataupun dibagikan ke orang lain secara personal. Kita harus waspada terhadap segala bentuk berita yang datang kepada kita. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita yang sebenarnya itu hanya rekayasa semata. Terlebih lagi jika berita tersebut memang bermaksud untuk memecah belah suatu kelompok, suatu ras ataupun reputasi seseorang. Kita jangan menjadi bagian daripada orang-orang yang berbuat zalim di media sosial. Sebagai netizen kita harus lebih cerdas. Cerdasnya kita tunjukkan dengan bijak memilih dan memilah informasi yang akan kita konsumsi, apalagi kita mau bagikan. Selanjutnya adalah menghargai karya orang lain. Terkadang kita sangat tertarik dengan konten seseorang hingga akhirnya kita membagikannya. Nah, hal ini boleh-boleh saja teman-teman. Yang tidak boleh adalah kita mengklaim karya orang lain. Ada begitu banyak kasus yang terjadi, perebutan hak cipta dan lain sebagainya, penuntutan karena hak cipta dan lain sebagainya. Itu karena melanggar hal ini teman-teman, karena tidak menghargai karya orang lain. Oleh karena itu sebisa mungkin kalau kita mau membagikan sesuatu yang sangat menarik karya orang lain, ya kita cantumkanlah sumbernya, dari mana kita mendapatkan hal tersebut, agar tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau keempat poin tadi kita berbicara tentang eksternal teman-teman, banyak kita berbicara dampaknya terhadap orang lain. Kali ini yang kelima kita akan berbicara tentang diri kita teman-teman. Jadi etika yang kelima adalah jangan terlalu mengumbar atau membagikan informasi pribadi. Sebagai netizen yang cerdas dan bijak, tentu kita harus melindungi diri kita dari bahaya yang timbul di internet teman-teman. Salah satu yang paling penting dalam hal ini adalah jangan sampai kita menyebarluaskan informasi kita, informasi pribadi kita, seperti identitas pribadi, nomor KTP dan lain sebagainya. Di sini udah aku bahas di konten sebelumnya tentang foto-foto yang tidak boleh dibagikan di media sosial. Teman-teman kalau mau lebih dalam bisa nonton video sebelumnya. Kenapa kita tidak boleh terlalu mengumbar informasi pribadi kita teman-teman? Karena ya sebenarnya kita nggak boleh suuzon atau berprasangka buruk kepada seseorang, tetapi ya kita harus waspada juga teman-teman. Jangan sampai kita memberikan akses percuma kepada orang-orang yang berniat jahat terhadap kita. Itu dia teman-teman beberapa hal, intinya teman-teman fokus kepada 5 hal tadi, semoga kita bersama bisa menjalankannya. Di akhir video ini saya mengajak teman-teman untuk mari kita bersama-sama bijak dan santun di dalam bermedia sosial. Usahakan agar penggunaan daripada media sosial di dalam kehidupan kita ini selalu konstruktif, selalu positif, dan tidak merugikan orang lain. Kalau selama ini kita masih sering melakukan kesalahan-kesalahan, mari kita awali dari diri kita sendiri, karena tidak ada cara terbaik dalam merubah sesuatu selain dengan merubah pribadi kita sendiri. Sekian dulu video kali ini teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya.